Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau berbagi resep satu adonan menjadi 6 macam cookies. Ini adalah kue lebaran aku kemarin. Siapkan wadah, lalu masukkan gula halus. Nah, ini gula halusnya bisa disaring ya supaya lebih halus juga. Tapi di sini aku tidak menyaring karena menurutku akan memakan waktu. Kemudian aku masukkan mentega atau margarin dan aku tambahkan juga butter. Nah, untuk butter dan menteganya di sini aku menggunakan banyak butter, tapi kalian boleh menggunakan sama atau lebih banyak margarinnya, it's okay, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini akan aku mixer sampai tercampur merata dan margarin serta butternya ini agak lunak dan mengembang ya, teman-teman. Ini udah agak mengembang dan tercampur merata. Kemudian aku masukkan kuning telur, diaduk lagi dengan kecepatan rendah dan cuma sebentar saja ya. Nah, sekarang aku masukkan tepung terigunya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Aku menggunakan 1 kg tepung terigu dan ini aku memasukkannya secara bertahap, diaduk kemudian dimasukkan lagi dan dilakukan sampai semuanya selesai. Semua tepung terigunya sudah masuk, kemudian di sini aku mengulen menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Ini akan aku campur sampai adonannya ini kalis dan tercampur merata. Oke, yang pertama ini aku akan membuat nastar. Di sini aku selainya menggunakan selai instan yang seperti ini ya, teman-teman. Ini aku bulat-bulatkan kecil-kecil sebiji kelereng. Terus kemudian ini kalau seandainya tangan kalian itu lengket, kalian boleh menyelupkan tangan kalian ke air putih atau air mineral. Nah, seperti ini supaya tidak lengket ya. Dan ini dilakukan sampai semuanya selesai. Kemudian siapkan alas ya. Di sini alasnya aku menggunakan plastik. Terus aku beri sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, ini adonan yang pertama. Ini aku bagi ya, semuanya sudah aku bagi rata. Aku gilas seperti ini. Terus kemudian setelah digilas, untuk ketebalannya ini bisa disesuaikan selera ya. Lanjut kemudian di sini aku mencetak menggunakan cetakan bunga. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk cetakan bunganya itu dicelup dulu ke tepung supaya tidak lengket. Setelah selesai mencetak, di sini aku ambil satu, kemudian aku masukkan selai nanasnya dan langsung aku taruh ke cup mini seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya selesai.
Jangan lupa memanaskan oven terlebih dahulu sebelum menggunakan 10 atau 15 menit ya. Nah, ini udah selesai dan ini siap untuk dipanggang atau di oven. Aku menggunakan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah di oven kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang, atau juga bisa disesuaikan dengan ovenan masing-masing. Yang kedua, aku akan membuat cookies choco chips coklat. Jadi ini adonannya aku tambahin dengan pasta coklat, kemudian aku campur sampai tercampur merata ya teman-teman. Setelah tercampur merata, ini aku tambahkan choco chips, kemudian ini akan aku aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Lanjut, aku siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Kemudian ini aku ambil sesendok kecil seperti ini ya, aku bulat-bulatkan. Kemudian ini tinggal ditaruh aja di atas loyang yang tadi sudah disiapkan. Kalau udah selesai dibulet-buletin, ini tinggal digepengin gini ya, agak ditekan menggunakan garpu supaya dia ada motif ya. Kemudian ini siap untuk di oven. Untuk kali ini aku menggunakan oven tangkring dan ini udah aku panaskan ya. Dan untuk apinya aku menggunakan api sedang cenderung kecil, ini akan aku oven sampai matang. Yang ketiga, ini aku akan membuat cookies semangka. Ini adonannya akan aku bagi menjadi 3 bagian. Ibaratnya kalau 100%, yang 2 itu 30%-an dan yang satunya itu 40% ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini boleh ditimbang kalau kalian mau, tapi kalau enggak ya ini kalian boleh kira-kira aja. Nah, ini aku ambil adonan yang paling banyak atau yang 40% tadi. Aku beri pewarna makanan, aku menggunakan pewarna makanan warna merah. Ini aku menggunakan yang merah tua ya teman-teman. Ini aku campur aja sampai tercampur merata, sampai adonannya ini menjadi warna merah. Nah, ini adonannya sudah merah ya, dan ini akan aku bentuk menjadi panjang tapi bulat seperti ini. Pokoknya dilihat aja di video ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, dan ini disisihkan terlebih dahulu. Next, ini aku mau beri warna hijau untuk adonan yang satunya lagi. Tapi di sini karena aku nggak punya warna hijau, jadi aku mencampur warna orange dan juga biru. Nanti ini hasilnya juga akan hijau kok teman-teman. Ini dicampur aja sampai adonannya benar-benar menjadi warna hijau semuanya ya. Nah, ini sudah tercampur merata, tinggal dipipih-pipihkan aja seperti ini. Setelah itu masukkan adonan yang warna merah, kemudian digulung aja, jadi ditutupin dengan adonan yang warna hijau. Nah, setelah itu ini tinggal dirapikan aja sampai adonan merahnya ini tertutup sempurna ya. Kalau udah tertutup kayak gini, ini tinggal disisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk adonan yang terakhir ini aku biarkan warnanya menjadi tetap seperti ini. Tinggal dipipih-pipihkan aja. Setelah dipipih-pipihkan, dimasukkan adonan yang hijau tadi, kemudian digulung, ditutup serapi mungkin sampai adonan warna hijaunya ini tertutup dengan adonan yang warna kuning ya.
Finally ini sudah tertutup. Kemudian ini aku taruh di atas alas kerja, kemudian ini akan aku potong menjadi dua bagian ya teman-teman. Nah, ini sudah aku potong menjadi dua bagian. Aku sisihkan terlebih dahulu bagian yang satunya. Kenapa dipotong menjadi dua bagian? Supaya lebih gampang aja ya. Terus kemudian ini aku potong lagi menjadi dua bagian lagi. Nah, seperti ini. Kalau udah dibagi menjadi dua bagian, tinggal dipotong-potong tipis seperti ini ya. Untuk ketebalannya kalian boleh menggunakan sesuai selera aja, tapi di sini aku memotong kira-kira tebalnya itu 5 mili. Jangan lupa disiapkan loyang yang sudah dialasin dengan kertas roti, kemudian ditata ya. Kalau semuanya udah selesai, di bagian atasnya tinggal dikasih wijen hitam, fungsinya untuk sebagai biji semangka. Nah, kalian jangan lupa memanaskan oven terlebih dahulu sebelum menggunakan ya. Ini kalau udah selesai bisa di oven menggunakan suhu 150 derajat dengan api atas bawah selama 30 menit atau sesuai dengan ovenan masing-masing. Oke, ini yang keempat, aku akan membuat cookies keju. Jadi adonannya langsung aja digilas pipih di atas plastik atau menggunakan alas kerja juga boleh ya. Setelah itu aku menggunakan cetakan yang berbentuk bulan sabit seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah selesai tinggal diambil hasilnya seperti ini. Langsung aja ditata di atas loyang yang sudah diolesin dengan mentega. Kemudian untuk bagian atas cookiesnya ini aku olesin dengan kuning telur ya. Setelah semua diolesin dengan kuning telur, lanjut kemudian aku kasih topping keju parut di atasnya ya. Jangan lupa memanaskan oven terlebih dahulu sebelum menggunakan. Nah, ini untuk oven aku menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat selama kurang lebih 25 menit. Yang kelima ini aku mau membuat coklat flake cookies. Jadi adonannya tinggal digilas aja di atas plastik seperti ini. Untuk ketebalan juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk cetakan kali ini aku menggunakan cetakan yang berbentuk awan. Nah, kalian boleh menggunakan cetakan sesuai selera. Kemudian kalau udah selesai, ini tinggal diambil aja dengan cara seperti ini. Jangan lupa disiapkan loyang yang sudah dialasin dengan kertas roti. Kemudian tinggal ditaruh di atasnya dan ini di oven sampai matang ya. Nah, kalau udah matang dan udah dingin, ini tinggal dicairkan aja dark coklat. Kemudian ambil satu cookies, ini cookiesnya dipastikan sudah dingin ya teman-teman. Celupkan aja ke dalam coklat yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian di atasnya tinggal dikasih coklat flake seperti ini. Kalau kalian nggak punya coklat flake, ini bisa menggunakan mesis ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Kalau udah selesai, kalian boleh memasukkan ke dalam toples ya. Di sini aku menggunakan toples yang seperti ini karena ini nanti mau aku jadikan hampers untuk temenku ya, teman-teman.
Hasilnya lumayan banyak, ini satu toples ukuran 500 gram dan ini penuh ya. Untuk cookies yang selanjutnya ini aku akan bulet-buletin. Nah, sebelum dibulet-buletin ini aku cetak menggunakan sendok seperti ini supaya ukurannya sama ya. Setelah itu ditaruh di atas loyang yang sudah diolesin dengan margarin atau mentega. Untuk kali ini aku menggunakan oven tangkring. Apinya itu menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini akan aku oven sampai matang atau bisa disesuaikan dengan ovenan masing-masing ya teman-teman. Kalau cookiesnya udah dingin, ini udah aku lelehkan coklat Compen yang strawberry ya. Ini coklatnya agak kurang recommended karena hasilnya itu enggak halus ya. Setelah dioles dan dicelup seperti itu, kemudian di atasnya aku kasih sprinkle menggunakan sprinkle yang love atau sesuai selera. Nah, kalau udah selesai langsung aja ditaruh di dalam toples. Nah, kebetulan tadi aku menggunakan dua macam ya. Jadi aku menggunakan yang mint dan juga strawberry. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil akhir 6 macam cookies tadi seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal dikasih tulisan aja supaya lebih cantik lagi, dan ini langsung dimasukkan ke dalam box atau kotaknya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.